Ada yang menarik dicermati dalam Undang-Undang TNI yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Apalagi kalau bukan soal operasi militer selain perang alias OMSP. Seperti namanya, TNI bisa melakukan operasi militer selain perang. Tapi ada yang beda dalam OMSP di Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 ini. Yuk kita bahas. Informasi tentang penandatanganan Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto akhirnya sampai juga ke publik pada Kamis 17 April 2025. Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 ini menggantikan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Terkait operasi militer selain perang di Undang-Undang tahun 2004 disebut bahwa tugas OMSP harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya OMSP di masa lalu harus melalui keputusan politik negara, yakni keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR. Namun kini seperti tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 pelaksanaan OMSP diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan Presiden. Terkecuali untuk membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Jadi frasa kebijakan dan keputusan politik negara dihapuskan. Peneliti senior imparsial Al-Araf menyebut jika penugasan OMSP tidak lagi memerlukan keputusan politik negara, yakni tidak memerlukan keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR. Itu artinya militer bisa masuk kembali dalam menjaga keamanan dalam negeri dan wilayah sipil dengan ruang yang lebih luas untuk menghadapi ancaman yang ada seperti pernah terjadi pada masa Orde Baru. Dengan demikian, pasal ini akan memperluas masuknya militer dalam wilayah sipil. Secara politik, pasal tersebut menjadi legitimasi dan justifikasi dari praktik selama ini, yakni keterlibatan militer dalam pelaksanaan program pemerintah seperti program cetak sawah, ketahanan pangan, dan menjaga proyek strategis nasional. Pengaturan Undang-Undang TNI ini juga dinilai aneh dan tidak sejalan dengan konstitusi. Di dalam konstitusi, Presiden adalah penguasa tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan demikian, Presiden yang mempunyai otoritas mengerahkan kekuatan militer dalam menjalankan operasinya. Padahal, hakikat militer adalah menjalankan operasi militer untuk perang karena militer dididik dan dilatih untuk perang. Oleh karena itu, TNI menjadi alat pertahanan negara. Dalam pasal 7 ayat 2 saat militer menjalankan operasi untuk perang harus melalui keputusan politik negara. Maka mengacu pada logika konstitusionalnya seharusnya operasi militer selain perang juga harus melalui keputusan politik negara. Tapi yang diatur dalam Undang-Undang TNI baru, operasi militer selain perang tidak harus melalui keputusan politik negara. Ini tidak sejalan dengan konstitusi dan berbahaya bagi demokrasi. Lebih parah lagi, dalam penjelasan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 disebutkan bahwa TNI dapat membantu tugas pemerintah daerah dalam kerangka OMSP, salah satunya merehabilitasi infrastruktur serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. Pengaturan ini jelas berbahaya bagi kebebasan sipil dan demokrasi karena militer kembali dapat mengatasi aksi mogok. Padahal organisasi buruh atau mahasiswa yang seringkali menjadikan aksi mogok sebagai bagian kebebasan berekspresi dan berpendapat serta bagian dari kebebasan sipil yang diatur oleh konstitusi. Dengan masuknya militer terlibat dalam persoalan ini, maka militer akan kembali berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Ujung-ujungnya, semakin luasnya ruang OMSP bagi TNI dengan sendirinya profesionalisme TNI akan melemah. Tugas pokoknya untuk operasi perang dalam menjaga kedaulatan negara akan terganggu. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana?